Karena kurban ini diperintahkan 1 tahun sekali, dan juga waktunya yang menentukan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tidak bisa sekarang kita kurban, tetapi harus, yaitu hari yang ditentukan oleh beliau setelah kita sholat id sampai ayyamut tasyrik, yaitu tanggal 13 sebelum maghrib. Itu berakhir waktu kita untuk kurban 4 hari. Dan kurban ini lain dengan penyembelihan biasa. Kurban adalah binatang ternak, yaitu sapi, kambing, unta yang disembelih pada hari kurban. Pada hari kurban adalah bulan Dzulhijjah tanggal 10 setelah sholat id sampai berakhir tanggal 13 sebelum maghrib. Waktunya 4 dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini namanya kurban. Dan kurban itu bahasa Arab dari qoruba, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan penyembelihan hewan. Atau dikatakan pula udhiyah. Udhiyah karena binatang disembelih pada waktu pagi duha, setelah orang itu sholat. Selanjutnya boleh menyembelihnya siang hari atau malam hari selama 4 hari tersebut. Bagaimana hukumnya? Ini yang harus kita paham. Hukum kurban menurut asal adalah wajib menurut asal. Dengan dasar firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, salatlah kamu karena Allah, li rabbika karena Allah, wanhar, dan berkorbanlah. Salat perintah Allah, fasalli, makanya kita wajib salat. Tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, berbaring. Wanhar, kalimat wanhar, dan berkorbanlah. Ini menunjukkan asal adalah wajib, dan mengamalkan wajib itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada mengamalkan sunnah, karena wajib ada rasa tanggung jawab. Kalau kita tidak mengamalkannya berdosa. Berbeda dengan amalan sunnah, kita boleh berikhtiar antara mengamalkan yang dapat pahala dan antara meninggalkan tidak berdosa. Jadi menurut asal bahwa kurban hukumnya wajib, tentunya bagi yang mampu. Oleh karena itu kita terangkan mulai sekarang, barangkali kita bisa menabung, ya, dengan niat yang baik. Siapa tahu Allah Ta'ala memberi rezeki kepada kita sehingga kita bisa berkurban. Karena apa? Beliau selama 10 tahun setelah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah setiap tahun kurban, padahal manusia yang paling miskin. Nah, ya. Dan banyak pula di desa dia dari jauh-jauh sudah iuran menabung 5.000, 10.000, 60.000, sehingga waktu kurban bisa dia menyembelih alhamdulillah. Dan juga dalilnya yang menunjukkan yaitu disyariatkan kurban ini diantaranya surat Al-An'am 163. Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Artinya, Qul, katakanlah wahai Nabi. Beliau disuruh oleh Allah Ta'ala terlebih dahulu karena sebagai suri tauladan. Sesungguhnya salatku, nah, wa nusuki, dan kurbanku. Jadi Allah Ta'ala menggandeng salat dengan kurban. Wa mahyaya, dan hidupku. Wa mamati, dan kematianku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Ta'ala, hanya karena Allah. Bagaimana kita salat karena Allah Ta'ala, berkorban karena Allah, hidup beribadah kepada Allah, mati dalam keadaan beribadah. Dan ini perintahnya Allah untuk kita. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Dan betul,
Allah Ta'ala tidak ada yang menyamai hambanya. Allah membuat semut, manusia tidak bisa membuat semut. Allah membuat kutu, manusia tidak bisa membuat kutu. Bagaimana dengan langit dan makhluk lainnya yang besar. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, wa bidzalika umirtu, yang demikian itu aku diperintah oleh Allah. Diperintah sholat, diperintah pula berkorban, diperintah beribadah karena Allah. Wa ana awwalul muslimin. Maka Allah menjelaskan, saya yaitu Rasulullah SAW pertama kali orang yang muslim, pertama kali yang sholat, pertama kali yang perang, pertama kali yang kurban, pertama kali yang memberi contoh kepada kita. Ini perlunya kita betul-betul memperhatikan masalah ini. Dan kurban insya Allah tidak mahal. Masih mahal uang yang kita keluarkan untuk kebutuhan kita setiap harinya. Tapi manfaatnya kurban bagian daripada ibadah. Karena Allah Ta'ala menggabungkan sholat dengan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu wahai Nabi karena Allah Ta'ala, wanhar dan berkorbanlah. Dikatakan nahar itu kalau menyembelih unta. Dikatakan adzabhu kalau yang disembelih itu sapi atau kambing. Karena unta itu disembelih dengan berdiri. Berdiri, dipegang kakinya depan itu disebet dengan yaitu parang atau dengan yaitu pisau yang besar. Kalau yang lain sapi harus direbahkan, kambing direbahkan. Tapi kalau unta menyembelihnya dengan berdiri, makanya dikatakan nahar. Al-Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan ayat yang kita baca tadi. Apa katanya? Allah memerintah Nabi Muhammad SAW untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung. Apa itu? Salat dengan kurban. Salat ibadah fisik kita, kurban ibadah yaitu harta kita. Ini mulianya. Ya. Dan juga kita harus memahami, inilah kesempatan yang baik ya. Karena kita kalau meninggal dunia tidaklah harta ini kita bawa. Punya rumah mewah kita hanya 70 tahun kita tempati. Tidak tahu nanti siapa yang menempati berikutnya. Tapi kalau orang beribadah itu diambil sendiri. Tidak ada orang yang mencuri pahala kita atau orang bisa membagikan bersedekah pahala, tidak bisa. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Kemudian juga kurban ini harus binatang ternak, tidak boleh bebek, tidak boleh yaitu itik atau ayam yang lainnya, burung tidak boleh. Ini menunjukkan mulianya kurban. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj 34. Nah, ini menunjukkan kurban ibadah. Seperti sholat, tidak boleh kita sholat bukan waktunya. Kurban bukan waktunya tidak boleh. Jumlahnya pun ditentukan oleh Allah sholat kita. Korban pun juga ditentukannya. Maka Allah Ta'ala berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansaka. Setiap umat ini kami syariatkan untuk kurban. Bukan hanya kita saja. Mulai Nabi Ibrahim alaihissalam sampai umat yang terakhir ini. Nah, maksudnya apa? Liyadhkuru ismallah, supaya kamu menyebut nama Allah. Ini berkurban harus ada doa. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Bismillah, aku sebut namamu ya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya Allah terimalah kurbanku. Kalau dua orang disebut dua orang. Seperti sapi bisa 7 maksimalnya. Bisa 2 orang. Kalau kambing hanya 1 orang, tidak boleh patungan satu rumah beli kambing, ibunya 500.000, anaknya 200, tidak boleh. Kambing untuk 1 orang saja. Sapi untuk 7 dan juga kerbau boleh untuk 7 karena sama dengan sapi, unta untuk 7. Nah, ini menunjukkan diaturnya tidak boleh melebihi, tidak boleh pula mengurangi. Semisal orang sholat. Nah, ini mulianya. Apa katanya Allah Ta'ala? Mim ala ma razaqahum. Karena Allah Ta'ala memberi rezeki kepada mereka min bahimatil an'am, dari bahimatil an'am namanya rojo koyo. Kalau rencana namanya itu bahimatil an'am itu adalah kambing, ya. Kemudian juga sapi, kemudian unta. Itu yang dinamakan al-an'am. Dan ada orang memasukkan bola kerbau.
Ketika ada kesamaan boleh, tapi yang paling bagus kalau kita kembali kepada nasnya. Lalu Allah mengatakan fa ilahukum ilahu wahid. Ingatlah ilahmu yang kamu sembah itu hanya satu, yaitu Allah. Ini menunjukkan kurban harus ikhlas karena Allah. Jangan sampai tumbuh di dalam benih hati kita merasa ingin dibanggakan oleh orang, atau merasa ujub, karena Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Falahu aslimu, kamu hendaknya berserah diri kepada Allah wahai orang berkorban. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira orang yang tunduk kepada Allah. Ini dalil yang menunjukkan wajibnya berkorban bagi yang mampu. Seperti wajibnya orang salat harus berdiri. Ketika tidak mampu maka boleh duduk, ketika tidak mampu boleh berbaring. Maka orang berkorban ketika mampu wajib. Karena orang berkorban untuk dirinya pahalanya, bukan untuk orang yang lain. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah mengabarkan bahwa menyembelih kurban dengan menyebut nama Allah tetap disyariatkannya. Jadi kita harus menyebut Bismillah, Allahu Akbar, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal minni atau anni wa min ahli. Ya Allah, ini kurban juga untuk keluarga saya. Wa min ummati lam yudhi, dan untuk umatku yang tidak bisa kurban. Ini faedahnya kurban. Kalau sholat pahala kita sendiri. Tidak boleh, tidak bisa kita bagi-bagi. Ya Allah, ini sholat pahalaku aku akan saya kasihkan istri saya, kakek saya, tidak bisa. Tapi kalau kurban boleh. Nah ya Allah, ini kurbanku, ya Allah ini kurban keluargaku, tanya beliau. Ya ini kurban umatku yang tidak bisa kurban. Ini keistimewaan amal ibadah yang bisa disebarkan pahalanya kepada orang lain. Kurban ketika yang berkorban muslim ikhlas karena Allah Ta'ala, dan yang dibagikan pahalanya kepada keluarganya yang muslim. Dan orang kafir tidak ada hukuman lagi. Dalil dari hadis itu dari ayat. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan. Man dzabaha ba'da sholati tamma nusukuhu. Siapa yang menyembelih kurban setelah sholat Id berarti sempurna kurbannya. Jadi ada ikatan waktu ini. Bayangkan kalau kita sholat subuh belum waktunya, harus mengulangi. Ya, berbeda dengan sholat yang sifatnya dua waktu sama, zuhur, asar, maghrib, isya, boleh dijamak. Subuh dijamak dengan zuhur tidak boleh. Maghrib dijamak dengan asar tidak boleh, karena beda waktunya, karena bukan satu waktu. Demikian juga orang berkorban, ketika belum waktunya disembelih harus menyembelih lagi. Yang pertama boleh dimakan, tapi itu bukan korban, tapi itu adalah udhiyah, yaitu penyembelihan biasa. Korban adalah disembelih setelah sholat Id, di mana didirikan sholat Id tersebut. Wa asaba sunnatal muslimin, barang siapa yang menyembelih binatang ternaknya setelah sholat Id, berarti dia telah sah, yaitu kurbannya, dan dia termasuk mencocoki sunnahnya orang muslim. Nah, ternyata kurban ada ikatan waktu. Demikian juga pula yaitu binatangnya. Binatangnya dipilih hanya 3 saja. Kambing, unta, dan juga sapi. Kerbau boleh, sebagian pendapat karena diserupan. Umurnya juga begitu. Ini betul-betul semisal dengan sholat, walaupun bukan persis tapi ada kemiripan. Ini menunjukkan mulianya. Anas bin Malik berkata, Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing yang bertanduk dan gemuk. Beliau membaca basmalah dan bertakbir Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Jadi beliau pernah berkorban kabsaini amlahaini. Yang bagus itu memang kambing. Jadi kambing dia kibas, yang matanya ada hitamnya, perutnya ada hitamnya pula. Itu yang paling bagus. Dan juga yang masih muda.
Mudah itu kalau kambing 1 tahun ke atas. Kalau domba besar seperti Murano itu namanya jada. Boleh 6 bulan kalau besar selagi tidak menjumpai umur yang 1 tahun. Nih, tapi kalau kambing kacangan kecil tidak boleh, tapi kambing besar. Itu 6 bulan sudah besar sekali, diperbolehkan kalau tidak menjumpai yang 1 tahun. Itu namanya jada'ah, umur 6 bulan lebih. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi memberikan penjelasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan udhiyah, tidak pernah meninggalkan kurban, padahal beliau paling miskin. Meninggal dunia itu masih punya hutang gandum kepada orang Yahudi, tapi punya jaminan baju perangnya digadaikan. Itu baiknya beliau hutang, punya jaminan untuk bayar. Tapi Masya Allah, ketika kurban tidak pernah telat. Karena orang kalau sudah punya keinginan kurban, Allah akan memudahkan. Dengan dasar ayat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh bela agama kami, akan kami tunjukkan jalannya. Jadi kalau kita punya kekuatan mental yang kuat, keinginan kuat, dan ada usaha, Allah akan memberinya. Mulai sekarang makanya kita buka mulai sekarang ini ya, supaya kita tidak lupa bisa menabung sedikit-sedikit ya. Karena kurbannya amal yang paling bagus. Dan juga termasuk bagian ibadah harta. Ibadah harta mengalahkan sedekah. Karena sedekah kapan saja boleh, kurban diikat dengan waktu, diikat dengan umur, diikat dengan jenis binatangnya. Kemudian menurut ijma' ulama berpendapat, Ibnul Qayyim berpendapat kaum muslimin telah sepakat tentang disyariatkannya kurban. Bersepakat kurban syariat Allah. Mampu kita laksanakan. Karena orang beramal untuk dirinya. Jangan sampai berpikir ya nanti kalau saya buat kurban berarti duit saya kurang. Kita mati ini tidak membawa duit. Tidak ada orang kaya mati hartanya dikubur di kuburannya. Tapi orang meninggal dunia ikut adalah amal solehnya. Idza matal insanu inqata amaluhu. Manusia itu kalau sudah mati putus amalnya kecuali 3. Di antaranya sedekahtin jariyah, sedekah yang mengalir. Di antara lain yaitu adalah kurban. Kemudian apakah kurban hukumnya wajib? Khilaf ulama. Ini ada yang mengatakan wajib berdasarkan fasolli li rabbika wanhar. Ada kalanya sunnah muakkadah, ini pendapatnya jumhur ya. Dan ada kalanya yaitu sifatnya wajib ya, ada kalanya yaitu sifatnya wajib namun sifatnya untuk dalam satu keluarga kalau mampu. Tapi yang jelas lepas dari wajib sunnah muakkad yang lainnya itu adalah disyariatkan oleh Allah. Lebih utama kita berpegang fasolli li rabbika wanhar. Bolehkah kita kurban hutang? Boleh. Asal ada jaminan untuk membayar. Sebenarnya kita punya harta belum bisa dijual ya. Tapi kita mampu untuk membayarnya. Karena kurban ini waktunya ditetapkan 4 hari. Nah 4 hari. Kalau ada sifatnya barang mungkin dijual atau emas menunggu nanti kalau sudah mahal dijualnya. Tapi dia janji ini akan dipenuhi, tidak mengapa. Ya karena melihat mulia. Tapi kalau kita hutang tidak ada jaminan jangan. Karena suatu saat kita hutang korban belum selesai, belum dibayar mati. Lalu gimana kita dengan hutang kita? Padahal dari hadis semua dosa orang mati syahid diampuni illat dain kecuali hutang. Nah ini yang harus kita fahami. Namun insya Allah bagi kita ya, kita ini memiliki harta yang banyak, yang lainnya bisa beli ini beli itu, upayakan untuk tabungan kita di akhirat. Ya supaya kita bisa berkorban. Karena ada hadis, man kana lahu sa'atun falam yudhaqi fala yaqrabanna musallana. Ini hadis yang disampaikan beliau. Man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya kemampuan kurban, falam yudhaqi, dia tidak mau kurban padahal mampu, fala yaqrabanna musallana, jangan kamu pergi ke tempat sholat id. Nah,
Ini anjuran himbauan beliau kepada umatnya sebagai bukti sayang terhadap umatnya. Umatnya selalu diingatkan kepada hal-hal yang sifatnya menuju kebaikan mereka. Jadi kita itu jangan menghitung duit saja. Hitung pula ya berapa banyak kita beli ini, beli itu, di rumah kursi semuanya kita beli. Mati tidak kita bawa. Tapi korban itu yang kita bawa. Inilah perlunya kita menuntut ilmu supaya kita tidak ambisi urusan dunia. Ya. Baju yang kita pakai harganya jutaan, ya biasa saja kita pakai. Simpan sederhana, yang penting bisa menutup aurat. Tapi amal untuk akhirat kita dahulukan. Bayangkan para sahabat yang memiliki baju 2 setel itu bisa dihitung. Yang banyak 1 setel malam dicuci. Ditutup rumahnya yaitu supaya tidak kelihatan. Tapi subhanallah amalnya kalah kita. Kemudian sekarang faedahnya. Tidaklah Allah Ta'ala merintah kita ibadah mesti ada manfaatnya. Hanya saja ada orang yang tahu, ada yang tidak tahu. Di antara manfaatnya para ulama sepakat bahwa kurban karena sebab nazar wajib ditunaikan. Kalau korban sebab nazar wajib ditunaikan. Bapak begini, ada ibunya sakit. Orang sakit ingin sembuh. Terkadang diembel-embeli, wah kalau saya nanti sembuh, saya akan kurban sapi. Saya akan kurban kambing. Ini nazar. Nazar taat boleh. Nazar maksiat tidak boleh. Man nazar fi maksiatillah fala tuti'hu. Fala yuti'u, siapa yang nazar maksiat jangan dilaksanakan. Tetapi nazar taat wajib kita laksanakan. Memang ada orang sakit ya, dan dia yaitu nazar, ya Allah kalau aku ini sembuh saya akan berkurban sapi. Nah, itu wajib. Karena asalnya dia tidak wajib menjadi wajib karena nazarnya, dan ini harus dipesankan kepada anaknya pula. Saya nanti kalau sembuh saya akan kurban kambing. Diberitahu kalau ada orang wasiat ditulis. Ya, supaya wasiat ini dibaca oleh anaknya. Kadang-kala kalau tidak ditulis kita lupa. Ya, maka wasiat itu ditulisnya. Bahkan hutang itu suruh menulis kita. Supaya kita tidak lupa. Nah, kalau ada wasiat wajib dilaksanakan karena dia mewajibkan dirinya. Apakah boleh berhutang agar bisa berkorban? Boleh kalau kita mampu membayar. Umumnya ada yaitu sepeda yang mau dijual, kita punya 2, mau dijual 1, ya. Ini untuk berkorban tapi belum laku, tidak apa-apa. Ya, ini hutang dulu, ini jaminan sepeda motorku. Nanti kalau apa itu saya tidak bisa membayar, saya akan jual dan saya akan bayar, boleh. Orang itu kalau hutang diberi jaminan enak dia, menunjukkan baiknya orang. Beliau tuh hutang pada orang Yahudi, itu mengasih jaminan berupa baju perang. Bolehnya pinjam dengan orang kafir, tapi kita jangan menyelisih janji. Ya, karena menyelisih janji itu sifatnya orang munafik. Kecuali orang itu lupa atau mendapatkan udzur. Kemudian juga berkorban untuk orang yang sudah meninggal, boleh apa tidak? Nah ini, korban untuk orang yang sudah meninggal ada 3 macam. 1, korbannya orang hidup dengan menyertakan yang mati. Memang si fulan masih hidup. Nah dia korban ya karena ibunya, bapaknya orang miskin dulu, tidak kaya. Dia ingat jasanya orang tua. Ya Allah, saya berkorban untuk saya dan untuk ibu bapak saya yang telah meninggal dunia. Boleh. Dengan syarat menyertakan yang hidup. Jasanya orang tua kita banyak sekali. Ya, belum tentu kita bisa membalas orang tua. Ya, kalau ada korban banyak. Ya Allah, ini korban 2 orang tua saya, ini korban saya. Ada lagi umpamanya suami meninggal dunia, dia kaya yang baik. Ya Allah, ini korban untuk suami saya, boleh. Inilah faedahnya korban. Beramal soleh untuk keluarganya yang boleh, diantaranya korban.
Dan juga bersedekah. Bersedekah. Ya Allah, dulu orang tua saya miskin. Orang tua mendidik saya dengan baik, sekarang saya mendapatkan kelonggaran. Tanah ini ya Allah aku wakafkan untuk dua orang tua saya. Nah, dapat pahala. Ya Allah, kami membeli ini saya wakafkan untuk masjid biar dimanfaatkan untuk orang tua dia. Innamal a'malu binniyat, terutama kurban. Jadi kalau kita berkorban yang hidup menyertakan yang meninggal dunia boleh. Ini satu. Karena beliau pernah berdoa bismillah Allahu akbar Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Termasuk min ahli, termasuk istrinya Khadijah meninggal dunia dulu. Ini boleh. Tapi kalau disertakan dengan orang tua keluarganya yang kafir tidak boleh, karena orang kafir mati sudah putus. Orang mukmin bisa. Ya, orang yang hidup dia beramal soleh, usaha orang tuanya, maka orang tua mendapatkan pahala juga. Atau punya anak yang soleh, ternyata anak soleh ini mendoakan orang tua berbuat baik karena didikan orang tua meninggal dia dapat pahala pula. Nah, ya, ini yang pertama. Jadi orang tua telah meninggal dia muslim, kita ikutkan ya Allah ini korbanku dan korban dua orang tuaku, atau korban untuk suami saya telah meninggal dunia atau istri saya meninggal dunia boleh. Yang nomor dua, korban untuk orang mati saja tidak boleh. Ada orang dia mau korban, saya tidak mau korban, kemarin sudah korban kok. Ini untuk bapak ibu saya sudah mati, tidak boleh karena tidak ada dalil. Yang nomor tiga, untuk orang mati boleh kapan? Nah, ini nomor tiga. Gini, orang itu semasa hidupnya ya sudah beritahu pada keluarganya, ini ya saya punya duit ini untuk kurban kambing, saya sudah beli kambing. Nah, kalau sudah dibeli kambing ini tidak boleh dijual karena ini ibadah, harus dikorbankan, tidak boleh dijual. Nah, berbeda kalau kita sembilan biasa mau nyembelih terus nggak jadi, cuma boleh. Kalau kurban, kan kurban ini ibadah, bagaimana kita menjual barang yang kita sudah nadarkan di hadapan Allah. Nah, ada orang 1 bulan sebelumnya sudah memberitahu kepada istrinya atau suaminya atau anaknya, ini kambing untuk kurban, ini sapi untuk kurban. Ternyata dia sebelum kurban sudah meninggal dunia, maka harus dilaksanakan oleh orang yang masih hidup karena ini amanat. Dan sudah menyerahkan duitnya, menyerahkan barangnya, meninggal dunia, maka dilanjutkan kurban. Karena sebelum masih hidupnya sudah ada niat kurban. Dan ini tidak ada khilaf dari kalangan para ulama sunnah, dengan yaitu hadis yang sudah disampaikan tadi. Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati lam yudakhi. Kemudian juga dalil bolehnya orang sebelum meninggal dunia dia punya niat kurban, sebelum kurban sudah meninggal dunia boleh dilaksanakan dengan dasar ayat dari surat Al-Baqarah 181. Surat Al-Baqarah 181. Maka Allah berfirman, "Faman battalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubattilunahu innallaha sami'un 'alim." Faman battalahu, barang siapa yang mengganti, ya, ba'da ma sami'ahu, setelah dia mendengarnya bahwa ini korban, ini untuk korban, diganti oleh keluarganya, tidak dikorbankan, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubattilunahu, maka dosanya untuk orang yang mengganti. Innallaha sami'un 'alim, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Begini maknanya. Oh iya, dulu orang tua titip sama saya, duitnya sudah dikasihkan saya untuk belikan sapi. Ternyata belum kurban, orang tua sudah meninggal dunia. Nah, ini tidak bisa diwaris. Karena ini sudah haknya si orang tua. Tidak boleh, ya.
Ahli waris kalau orang itu meninggal dunia tidak ada yaitu wasiat apa-apa. Kalau ada wasiat didahulukan untuk keluarganya dulu. Tapi kalau kurban ini sudah dikasih oleh orang tuanya. Ini duit. Nanti belikan sapi atau belikan kambing. Jadi ini memang duitnya orang yang masih hidup. Bukan sudah meninggal dia, maka ini wasiat harus dilaksanakannya. Dan tidak ada perselisihan dari kalangan para ulama dengan dasar ayat yang kita baca dari surat Al-Baqarah nomor 181. Sekarang keutamaan berkurban. Orang itu kalau tahu manfaatnya orang beramal soleh, tahu manfaatnya kerja, senang. Dan menjadi semangat untuk berlanjut kerja. Karena tahu keutamaannya dan tahu keuntungannya. Pertama, melaksanakan perintah Allah. Nah, kurban perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah pahalanya besar. Dan menjadi sebab orang itu terhindar dari api neraka. Dan menjadi sebab dimasukkan dalam surga. Ya, perintah Allah. Walaupun kita tidak tahu manfaatnya, tapi itu perintah Allah, kita laksanakan. Karena Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Allah Ta'ala dan berkorbanlah. Ya, ini melaksanakan perintah Allah. Salat kita laksanakan karena perintah Allah. Korban kita laksanakan karena perintah Allah. Kecuali kalau perintah itu tidak mampu. Seperti Allah Ta'ala mewajibkan kita haji. Namun Allah Ta'ala membatasi kita. Ya, haji ini bagi yang mampu karena tempatnya jauh. Dan juga butuh bekal dan harus juga memberi nafkah orang yang ditinggal haji ini. Oleh karena itu dijelaskan di dalam ayatnya, barang siapa yang tidak mampu haji tidak mengapa. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Setiap kaum muslimin wajib haji ketika mampu menempuh jalannya. Mampu menempuh jalannya bisa juga karena harta, mempunyai duit. Mampu menempuh jalannya karena perjalanan itu tidak ada penghambat, tidak ada yang menghambat perginya. Ya, tidak dilarang. Berbeda waktu pandemi. Berapa kali tidak haji? Tidak dilaksanakan haji? 2. Nah iya, tapi tidak mengapa, itu urusannya pemerintah di sana. Ya, mereka punya hak. Dan manistata'a yang mampu, tidak mampu tidak mengapa. Kemudian juga ibadah harta yang paling agung. Ya. Kenapa dikatakan ibadah harta yang paling agung? Karena Allah Ta'ala menggandeng salat dengan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Dan Allah mengatakan kul inna sholati wa nusuki. Katakan wahai Nabi, sholatku dulu, karena sholat yang merupakan rukun, yaitu Islam yang sering kita kerjakan. Wa nusuki, kurban termasuk bagian harta sedekah, pecahan dari kalimat sedekah. Tetapi kurban lebih mulia daripada sedekah, karena sedekah waktunya bebas. Tapi kurban waktunya diikat, yakni oleh Allah Ta'ala waktu tertentu. Kemudian nomor 3 yaitu mendapatkan pahala yang besar. Pahalanya besar sekali karena melaksanakan ibadah yang murni. Oleh karena orang berkorban harus ikhlas karena Allah. Harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan harus mengikuti sunnahnya beliau. Dan harus dari jenis binatang yang disebut oleh beliau. Dan harus dibagikan tepat waktunya pula. Selanjutnya, hikmah, manfaat bagi orang berkorban. Ya, manfaat bagi orang berkorban itu bagian daripada keutamaan pula. Allah berfirman di dalam surat yaitu An-Nisa 65. Maka Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu yaitu Allah,
Bolehnya Allah bersumpah dengan menyebut nama sendirinya. Bolehnya Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebut makhluk. Wasyamsi demi matahari, wal qamari demi bulan. Tapi kalau kita bersumpah harus menyebut nama Allah, tidak boleh menyebut makhluk. Ini menunjukkan pentingnya Allah bersumpah sendiri lalu mengatakan la yu'minuna, tidaklah sempurna iman seseorang hatta yuhakimuka, sehingga berhukum kepadamu wahai Nabi fima syajara bainahum, ketika mereka berselisih. Summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita, kemudian ketika beliau wahai Nabi menghukumi mereka, mereka tidak merasa berat hati dan menerima dengan baik hati, wa yusallimu taslima, dan menyerah dengan baik hati. Ini maknanya melaksanakan perintah beliau bagian daripada melaksanakan perintahnya Allah. Beliau berkorban, kita hanya berkorban ketika mampu. Kalau kita tidak mampu, kita beristighfar. Jangan sampai memaksakan yang kita tidak mampu. Karena inna dina yusrun, agama Islam itu mudah. Yang mampu kita laksanakan, yang tidak mampu kita istighfar. Maka di antara hal-hal hikmah yang dapat kita ambil atau manfaatnya, ini ijtihad, tidak ada keterangan, tapi itu bisa kita ambil. Pertama, mengetahui ketinggian dan keindahan syariat Islam. Syariat Islam mulia. Mana syarat yang lain menganjurkan kurban? Tidak ada. Nah. Tapi Islam menganjurkan kita untuk berkorban, dan itu untuk diri kita sendiri. Ya. Dan juga kalau kita menyertakan orang tua dapat pahala pula tatkala orang tua kita muslim. Dan juga karena semua syariatnya dibangun atas hikmah. Allah Ta'ala merintah kita mesti ada hikmahnya. Kita tahu atau tidak tahu. Salat hikmahnya tanha anil fakhsyai wal munkar, mencegah kemungkaran dan perbuatan keji. Sedekah menghapus dosa. Siam menghapus dosa yang kecil 1 tahun yang lalu. Subhanallah. Nikah menjadi tenangnya jiwa. Dan juga lebih menenteramkan hati seseorang hamba terhadap sebuah hukum. Ya, kalau orang itu kuat imannya, ketika dia sudah bisa sholat merasa enak dia, hilang beban. Bayangkan kalau kita sudah kuat imannya, biasa sholat terus pergi, belum sholat tuh berpikir terus. Ya, kita merasa punya hutang, kapan bisa sholat? Kalau sudah sholat lapang di kita. Dan itu nikmat yang Allah berikan pada hambanya yang beriman. Tapi kalau orang itu malas sholat, ya lain lagi. Sebagaimana orang malas kerja, kita bukan menyamakan sholat dengan kerja. Orang itu kalau dia semangat kerja dan mendapatkan keuntungan yang banyak, tidak masuk 1 hari merasa rugi. Karena pelanggannya tidak datang, kalau pelanggannya datang dia tidak masuk. Itu urusan dunia. Yang kalau kita dapat banyak, yang kita makan hanya 1 piring. Punya rumah 1000 yang kita tempati 1. Punya mobil 100 yang kita pakai 1. Amal semua yang baik untuk kita. Ini nikmatnya ibadah. Kita ambil sendiri. Tidak ada orang pinjam pahala. Hutang pahala tidak ada. Hutang duit banyak tidak kembali. Kemudian juga bisa memberikan kepuasan pada orang lain. Ya, ketika ada orang miskin, tidak bisa berkorban, lama tidak bisa makan daging, ternyata korban senang mereka. Dan korban ini tidak bisa diganti dengan duit. Ada sebagian pendapat ketika melihat, dilihat sapinya sudah banyak 20. Kalau kita korban nanti sia-sia. Ya. Lebih baik duit untuk beli sapi 19 juta ini aku bagikan saja kepada orang fakir miskin, tidak benar. Karena korban amal khusus. Dan Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala tima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Allah melihat kita ini bukan dari darah yang mengalir, ya, atau daging yang dibagikan, tapi Allah melihat ketakwaan kita, ketundukan kita. Kita disuruh kurban itu mau apa tidak? Ketika kita mampu. Nah,
ya. Banyak orang yang mengandalkan logikanya, banyak pengen, ini sudah banyak ini, nanti sia-sia daging itu. Mungkin sampai buang-buang, daripada sia-sia kita bagikan duitnya sajalah. Ini orang-orang sekuler, orang tidak mau mengikuti sunnah. Maka korban. Karena Allah Ta'ala melihat kita itu ketaatan kita. Ketaatan kita. Bukan dilihat mana. Dan Allah Ta'ala merintah kita mesti ada manfaatnya. Ya, jadi walaupun sudah banyak kurban, jangan sampai terlintas, daripada banyak kita bagikan duitnya saja, jangan. Karena wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diperintahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya amalkan. Yang dilarang tinggalkan. Sedangkan Allah Ta'ala merintah kita kurban. Walaupun sudah banyak atau sedikit, tetap itu perintah. Ini harus kita fahami. Dan juga menunjukkan kekuatan orang itu punya ilmu. Tahu manfaatnya kurban. Walaupun daging itu harus dibagikan orang lain. Dan kurban ini bagi orang kurban boleh makan sepertiga. Ya. Sepertiga kita simpan di freezer boleh, tapi tidak boleh dijual. Sepertiga kita bagian fakir miskin, sepertiga lagi untuk keluarga yang kaya, sepertiga disimpan. Kulu, munam, watasaddaqu waddakhiru, 3 Bukhari itu. Makan dagingnya itu, sedekahkan, simpan. Saya, baik kita dengarkan dulu. Baik kita lanjutkan. Dan korban ini termasuk sunnahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hanya saja Nabi Ibrahim alaihissalam pada zaman dulu diuji oleh Allah. Bukan disuruh menyembelih kambing, tapi disuruh menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ini ujian yang berat. Makanya beliau menjadi suri tauladan umat. Yang nomor 2 suri tauladan berikutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tartibnya umur. Tapi puncaknya suri tauladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim. Dengan dasar ayat bahwasanya Allah Ta'ala merintah Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya Nabi Ismail. Disebutkan di dalam satu surat, yaitu surat As-Saffat nomor 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka tatkala sudah sampai umur Nabi Ismail ini bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, qala, berkata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, saya ini melihat di dalam impianku. Seorang nabi impiannya itu wahyu, lain dengan mimpi kita. Mimpi kita bukan wahyu, tapi kadangkala mimpi kita benar. Kalau mimpi kita beramal soleh. Kalau mimpi jelek jangan dikabarkan orang. Mimpi baik boleh kita kabarkan kepada orang senang dengan kita. Semua mimpinya Nabi benar. Apa katanya? Wahai anakku, saya ini melihat dalam mimpi saya ini disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih dirimu. Fanzur madza tara, berfikirlah bagaimana pendapatmu wahai anakku, pada anak yang disayang, yang lama beliau tidak mendapatkan anak, lalu mendapatkan anak. Tentunya seorang tua tidak ada tidak kasih sayang sama anaknya. Tetapi apa kata anaknya? Qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini anak orang yang soleh itu mengerti perintah Allah Ta'ala lain dengan perintah manusia. Apa katanya? Wahai ayahku, laksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada ayahku, maka ayahku akan menjumpai aku termasuk orang yang bersabar. Ini ujian yang berat. Kita hanya diuji menyembelih kambing atau sapi.
Tidak diuji oleh Allah Ta'ala menyembelih anak kita. Tetapi Allah Ta'ala ketika tahu Nabi Ibrahim melaksanakan perintahnya tanpa dikurangi, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya sudah menyerah kepada Allah, Nabi Ibrahim menyerah, anaknya menyerah, apa katanya? Maka ketika Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di pelipisnya, fafatainahu wa nadainahu, maka Allah memanggil Nabi Ibrahim, ayya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, kamu telah yaitu membuktikan impianmu, kamu telah melaksanakan impianmu. Inna kadzalika najzil muhsinin, yang demikian itu kami membalas orang-orang yang berbuat baik, dan Allah menggantinya dengan kambing kibas. Ya, inilah yaitu fafatainahu bidzibhin azim, maka Allah Ta'ala mengganti dengan kambing kibas. Ini menunjukkan kita dianjurkan kurban kalau mampu, ya kalau tidak kita tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memaksakan diri. Selanjutnya, mencukupkan orang lain. Nah, artinya begini, kalau kita dalam rumah tangga ada seorang suami, istri, ya, anak, cucu, ya di rumah banyak, mungkin ada 10 keluarga. Kalau kita ini masing-masing tidak bisa kurban, lalu kita ini seorang suami yang punya duit, saya mau beli kambing ini, itu 2,5 juta ini, ada 3 juta. Ya, nah saya mau berkorban, istrinya tidak bisa, anak tidak bisa, kita boleh. Ya Allah, ini korbanku, pahalanya untuk saya dan semua keluarga, boleh. Tapi kalau kita patungan kambing satu untuk satu keluarga tidak boleh, karena kambing ini untuk satu orang. Nah, inilah faedahnya. Tapi kalau dalam rumah tangga ini satu orang, yang lain tidak bisa korban, ayahnya tidak bisa, ibunya tidak bisa, istrinya tidak bisa, yang bisa suaminya. Suaminya ketika mengatakan, ya Allah ini korbanku dan untuk keluargaku yang tidak bisa korban, dapat pahala semuanya. Hikmahnya kurban, ya, mencakup orang lain, bahkan juga mencakup tetangga semuanya. Ini perlunya kita punya niat, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah kurbanku ini, wa min ahli, dan kurban keluargaku, padahal kurban satu, wa ummati lam yudhakhi, dan kerabatku, tetanggaku yang tidak bisa berkurban. Tentunya ditujukan pada hamba yang beriman. Dan juga termasuk ungkapan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah. Makanya kita kalau berkurban, ya, upayakan tanggal 1, ya, mulai Dzulhijjah, tidak boleh dipotong kuku, tidak boleh pula dipotong rambut atau bulu yang ada di tubuh kita, kecuali setelah kurban baru. Itu menunjukkan mulianya. Baik, barangkali ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Pembagiannya tidak boleh dengan waktu. Jadi menjadi kurban dibagikan saat itu. Tapi kalau kita berkorban, ya, daging hak kita simpan, boleh sampai 1 bulan, boleh. Tasakulu wa tasaddaqu wattaqiru, makanlah dan juga sedekahkan dan simpanlah. Cuma kalau yang banyak orang miskin, kita tidak boleh menyimpan kecuali 1 hari 2 hari. Tapi kalau orang banyak korban, kita boleh 1/3 kita simpan. Tapi segera kita bagikan, cuma malam hari, siang hari, pagi hari boleh disembelih dan boleh dibagikan malam itu, karena waktunya, yaitu waktunya dibatasi oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau di situ banyak sekali kita perlu korban di tempat yang lain, bawa saja, atau kita beli binatang di sana, kita amanatkan orang yang amanat. Berapa saya beli, nanti kurban di sana. Tapi kalau kita pindah di tempat yang lain,
dalam waktu tertentu boleh, umpamanya di Saudi banyak sekali, dikirim di Mesir dengan pesawat yang hanya 1 jam, tidak mengapa, atau 1 hari 2 hari, yang penting tidak keluar dari waktunya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Cuma kita yang dibagi, yang mendapatkan yaitu daging ini mau menyimpan silakan, mau dijual silakan, tapi kita yang berkorban tidak boleh menjual, sampai kulitnya pun tidak boleh jual, tapi dibagikan. Orang yang menerima dia boleh menjual, karena itu sudah orang menerima, bukan lagi yang berkorban. Wallahu a'lam. Yang lain ya, patungan kambing tidak boleh. Yang tidak ada arisan. Nah, tidak boleh. Kita sekarang kan begitu, ayo kita arisan ya. Orang 100 yang pertama dapat dulu, korban dulu gitu ya. Nah, kalau besok mati siapa yang bayari? Nah, ini Islam itu paling mudah. 100 orang korban, ya, ini korban tabungan ya, seperti arisan. Iya, kalau dia yang mengambil terakhir masih hidup enak. Mengambil pertama dikorbankan, besok mati, dia kan punya hutang. Lah ini yang bagus itu kita punya tabungan sendiri, masukkan. Ada orang desa dulu, subhanallah, orang tua dulu itu pakai kendi. Nah, kendi ini masuk 1.000, 2.000 dikumpulkan di 6 bulan sampai 6 juta. Nah, ya. Ada lagi orang orang-orang yang toko itu bagus sekali, toko buat tegang. Kan enggak ini uang 1.000 masuk. Mungkin bagi kita ringan, tapi beberapa kali uang 5.000 masuk. Dibuka tapi diniati ini untuk infak, untuk fakir miskin, untuk kurban. Subhanallah, tidak terasa kita tabung, kita ambil, nah, ini untuk sedekah fakir miskin ya, karena Allah Ta'ala mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang ahli surga di dunia itu menabung ini untuk fakir miskin, ini untuk kurban, untuk yang lainnya. Lis-sa'il untuk orang minta, wal mahrum untuk orang yang tidak minta tapi butuh. Nah, ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita sebelumnya sudah menabung dulu. Menabung sendiri saja. Ya, tidak perlu arisan lah. Ya, nanti geger yang lain mengambil dulu enggak dibayar. Lebih baik kita nabung sendiri, niati ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan suatu saat kita ini menyelisih, ya nabung terus kemudian ada musibah yang lain enggak apa-apa. Tapi kalau nabung niatnya untuk infak, jangan dibuat untuk beli sepeda motor. Jangan dibuat untuk yang lain, karena innamal a'malu binniyat. Kalau betul kita istiqamah, Allah Ta'ala akan memudahkan urusan kita insyaallah. Wallahu a'lam. Yang lain tadi? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, barangkali sudah cukup. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga dengan keterangan yang singkat ini Allah memudahkan kita untuk berkurban. Dan juga yaitu dilaksanakan pula dengan syariat yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.